Ingin nyari uang tambahan tapi nggak punya modal? Nah, di episode kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk memulai bisnis online tanpa modal. Cara ini cocok banget terutama untuk teman-teman yang lagi nganggur, ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan, dan sebagainya. Bahkan kalau kalian sudah punya pekerjaan tetap pun, cara ini bisa diterapkan untuk mencari uang tambahan di luar jam kantor. Dari pengalaman saya pribadi, cara-cara ini terbukti membayar. Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Kita akan bahas bareng-bareng, mulai gimana caranya nyari supplier, cara milih produk untuk dijual, bisa jualan di mana, cara menentukan harga, dan bagaimana cara membuat postingan dagangan yang menarik supaya memperbesar kemungkinan bisa laris. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Atau kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga masih ada banyak link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Zaman sekarang nyari kerjaan itu susah banget. Bahkan punya ijazah pun tidak menjadi jaminan. Untungnya dengan kemajuan teknologi ada banyak cara menghasilkan uang tambahan yang 20-30 tahun yang lalu itu belum ada. Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya tentang 21 cara mencari uang dari internet, salah satu cara menghasilkan uang yang menurut saya resikonya rendah tapi bisa dapat pemasukan yang banyak adalah dengan menjadi dropshipper. Dropshipping itu intinya adalah kita mengiklankan barang dagangan orang lain dan harganya kita naikkan. Kalau ada yang beli, pembelinya akan membeli kepada kita dan membayar kepada kita, dan barulah kita pesankan barangnya ke supplier. Nah, supplier inilah yang akan mengirimkan barang ke pembeli secara langsung. Jadinya, kita tidak pernah pegang barangnya secara fisik. Keuntungan atau profitnya kita ambil dari selisih harga jual kita dengan harga jual supplier. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan dropshipper? Pertama, potensi profitnya besar. Bahkan kalau diseriusin, bisa mengalahkan gaji karyawan kantoran. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau kalian fokus full time, bisa dapat belasan bahkan puluhan juta per bulannya. Ini kita ngomongin profit ya, bukan omset. Kalau nggak full time, misalnya disambi kerja kantoran, kuliah, atau jadi ojek online dan sebagainya, mestinya tetap bisa dapat jutaan. Ya, tentunya semua tergantung juga usaha kalian ya. Yang jelas, jadi dropshipper itu keuntungannya lebih signifikan kalau dibandingkan dengan kalian yang berusaha mencari uang dengan cara main aplikasi penghasil uang misalnya. Selanjutnya, kalau ngomongin usaha, biasanya banyak yang udah takut duluan karena nggak punya modal. Nah, kalau dropship itu kalian tidak butuh modal karena kalian tidak akan pegang stok. Modalnya ya cuma niat, koneksi internet sama HP. Dan kelebihan lain dari bisnis ini adalah bisa dilakukan dari rumah dan waktunya juga fleksibel. Kalau orang kantoran kan fix tuh, mesti masuk jam berapa, pulang jam berapa di kantor. Tapi kalau kalian punya usaha sendiri, kalian bisa ngatur jam kerjanya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya anak misalnya, kalian bisa dagangnya pas anak lagi sekolah atau ketika mereka sudah tidur. Jadinya kalian tidak kehilangan momen-momen berharga dengan anak. Tapi ya, seperti apapun dalam hidup ya, ada positif pasti ada negatifnya juga. Biar adil, berikut saya berikan juga kekurangan dari dropshipping ya. Karena barangnya akan dikirim ke pembeli dari gudang supplier langsung, kita nggak tahu nih kualitas barangnya seperti apa, ngepacknya bener atau enggak.
Dan kalau suppliernya lelet atau salah kirim barang, kita harus siap mental dimarahi oleh pembeli. Makanya penting banget untuk mencari supplier yang pas untuk diajak bekerja sama. Kekurangan lainnya adalah kita bisa kejebak di tengah kalau pembeli dan suppliernya berselisih paham. Misalnya, pembelinya ngotot minta uang kembali karena barangnya di mata dia warnanya beda sama iklan. Sementara supplier yang ngotot karena mereka sudah kirim barang yang benar. Nah, di kasus-kasus kayak gitu, kita sebagai dropshipper bisa terjebak di tengah-tengah. Untuk mengurangi risiko kayak gini, saran saya kalian harus posting syarat dan ketentuan yang jelas supaya pembeli juga tidak bisa seenaknya. Kalau pengalaman saya pribadi, ya mungkin dari 100 transaksi adalah 1 atau 2 yang sial dan jadinya harus saya yang nombokin. Karena kalau misalnya kita nggak mau nombokin gitu, resikonya adalah kita bisa dilaporin ke marketplace-nya, terus bisa-bisa toko online kita kena penalti. Tapi biasanya sih ruginya masih ketutup sama profit dari transaksi-transaksi yang lain. Kalau menurut saya, jadi dropshipper itu adalah langkah awal untuk belajar sebelum menjadi online seller yang megang stok sendiri. Dengan jadi dropshipper, kalian akan belajar produk apa sih yang banyak dicari orang, belajar menentukan harga, belajar sabar ngadepin pembeli yang rewel, dan seterusnya. Tapi kalau kalian sudah punya cukup modal, pelan-pelan beranikan diri untuk ngambil barang langsung di produsen atau impor dari luar negeri. Dan kemudian kalian bisa jual stok yang kalian pegang sendiri supaya kalian bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya menjadi dropshipper. Salah satu hal yang fundamental banget adalah memilih supplier yang tepat. Untuk dropship ada beberapa kemungkinan supplier. Yang pertama, online store di marketplace. Ini yang paling sering dipakai oleh dropshipper. Kenapa? Karena kita bisa cek stok online, sudah ada foto barangnya. Dan pas kita membelikan barang untuk customer, bisa dapat keuntungan tambahan kalau marketplace-nya lagi ada kupon diskon. Selanjutnya, kemungkinan lain adalah beli langsung ke supplier lewat website mereka. Sekarang sudah bermunculan beberapa supplier besar yang punya website sendiri, tapi sebagian di antara mereka memungut biaya keanggotaan kalau kamu mau dropship dari mereka. Biayanya berkisar antara ratusan ribu bahkan jutaan. Kelebihannya biasanya mereka akan mau menuliskan alamat kalian sebagai pengirim dan bukan menulis alamat mereka sendiri. Worth it nggak bayar keanggotaan? Ya, kalau menurut saya sih semua tergantung sama barang dan harganya sih. Silakan nonton video saya yang lain karena saya sudah pernah membahas beberapa contoh supplier yang bisa diajak bekerja sama dengan modal rendah. Sebenarnya supplier untuk dropship itu tidak harus online. Kalau ada toko di kota kalian atau nemu barang di pasar yang unik dan murah, itu bisa juga dipertimbangkan. Jadinya kamu iklankan. Terus kalau sudah ada pembeli, kalian tinggal belikan aja barang di toko tersebut. Cuma ya, jadinya kalian harus packing dan mengirimkan barangnya sendiri ya. Kekurangan cara ini adalah kita harus foto dan edit sendiri. Sementara kalau supplier toko online, biasanya kita tinggal screenshot aja. Selanjutnya, kemungkinan lain untuk dropship adalah dengan menggunakan supplier dari Cina. Misalnya lewat AliExpress atau Taobao. Kelebihannya, kalian bisa dapat untung lebih banyak karena biasanya harga impor dari Cina itu relatif lebih murah. Tapi kekurangannya, pembeli jadi harus nunggu lumayan lama, bisa sekitar 4-5 minggu. Dan kalau barangnya rusak, udah nyaris nggak mungkin minta tuker sih berdasarkan pengalaman saya. Belum lagi biaya bea cukainya. Impor dari Cina itu biasanya lebih cocok untuk teman-teman yang sudah siap menjadi stokis alias dagang online dengan memegang barang ready stock. Kalau dropship ya paling simple cari supplier online di marketplace. Nah, sekarang toko online di marketplace itu kan banyak ya. Apa sih ciri-ciri supplier yang bisa diandalkan? Yang pertama, reviewnya harus banyak dan bagus. Misalnya udah ratusan atau ribuan. Tapi kalian baca-baca dulu ya reviewnya untuk memastikan itu bukan review palsu. Ciri-ciri review yang palsu itu biasanya fotonya terlalu bagus dan penjelasannya terlalu panjang atau detail. Lihat juga ada yang ngomel-ngomel nggak? Kalau ada yang komplain jelek dan biasa aja, malah lebih meyakinkan karena normalnya memang pembeli itu berbeda-beda. Selanjutnya,
punya ready stock, dan bisa kirim kilat. Biasanya kalau barangnya bisa dijemput pakai ojek online, atau mereka punya opsi beli sekarang sampainya besok, atau punya opsi untuk ambil sendiri di tempat mereka, itu adalah tanda-tanda barangnya memang ready stock. Jangan sampai kalian milih supplier yang sistemnya pre-order, misalnya harus nunggu shipping dari Cina, atau harus produksi dulu dan sebagainya. Karena kalau kelamaan akan mengurangi kepercayaan pembeli terhadap kita. Selanjutnya, mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Teman-teman harus baca dulu apa yang menjadi syarat dan ketentuan suppliernya, terutama kalau barangnya rusak, salah kirim, atau pembeli berubah pikiran. Kita nggak bisa berasumsi semua supplier itu mau nanggung ongkos kirim kalau barang rusak loh, karena sebagian ada juga yang sudah nulis di syarat dan ketentuannya bahwa pembelinya yang harus nanggung ongkir terlepas masalahnya apa. Ada juga supplier-supplier yang menjual sistem lepas, jadi nggak peduli apapun, tidak ada garansi uang kembali. Kalau kalian nemu supplier yang barangnya bagus tapi terlalu saklek, saya sarankan sebaiknya cari yang lain aja. Selanjutnya, tidak menyertakan invoice atau stiker harga. Untuk dropship, karena kita akan mengambil keuntungan dari selisih harga jual, maka idealnya kita bekerja sama dengan supplier yang tidak ngasih invoice ke pembeli. Ya, kita bisa tulis pesan baik-baik supaya mereka nggak nunjukin harga. Tapi kalau suppliernya tetap ngirim pakai invoice atau stiker harga, baiknya cari supplier lain aja daripada ribut sama customer. Selanjutnya, bisa dikontak lewat WhatsApp. Sebagian supplier karena bisnisnya sudah besar banget, mereka males kalau di WhatsApp, dan kita hanya bisa kirim pesan lewat marketplace-nya atau email, jadinya balasnya agak lamban. Idealnya kita nyari supplier yang mau di WhatsApp supaya gampang koordinasinya kalau ada apa-apa. Selanjutnya, status inventorinya akurat. Yang paling males itu kalau sudah capek-capek dapat pembeli tapi uangnya harus dikembalikan karena suppliernya nggak punya stok. Padahal di toko online-nya mereka ngaku punya stok. Ciri-ciri supplier yang tidak update inventorinya itu adalah misalnya kalau sisa stok mereka jumlah angkanya itu besar banget, misalnya 200 atau 999, itu kelihatan ngasal sih. Kita juga bisa baca review mereka, apakah ada customer yang pernah komplain terpaksa ganti warna atau ganti model karena out of stock. Sebagai catatan, akan lebih bagus lagi kalau teman-teman pernah beli ke supplier tersebut untuk kepentingan pribadi, supaya teman-teman punya pengalaman langsung bagaimana servis mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah memilih supplier toko online di marketplace, kita perlu izin dulu nggak untuk menjualkan barang mereka? Menurut saya itu opsional ya teman-teman, bisa bilang dulu, bisa enggak. Dari pengalaman saya pribadi, mayoritas supplier biasanya tidak keberatan kalau kalian menjualkan barang mereka, karena toh keuntungannya akan kalian dapatkan dari customer, dan bukan minta potongan komisi ke mereka. Tapi ya, adalah 10%-an supplier yang karena satu dan lain hal benar-benar anti barangnya dijualin sama dropshipper. Kalau kalian nemu supplier yang seperti ini, jangan dipaksakan, tinggal nyari aja supplier yang lain. Oke, sekarang pertanyaannya mau jual barang apa ya? Kalau dropship sebenarnya kalian bisa jual apa aja sih? Karena kalau nggak laku pun kan tinggal di drop aja, iklannya ganti dengan produk lain. Karena toh kita nggak megang stok. Tapi secara umum, biasanya barang-barang yang cocok untuk di dropship punya karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bukan barang komoditas. Barang yang bagus untuk di dropship itu adalah barang yang secara umum orang nggak tahu harga persisnya berapa. Jadi kalau kalian naikkan harganya masih ada yang mau beli. Selanjutnya, bisa pasang margin tinggi. Dulu waktu awal-awal saya ngedropship, saya jualan baju bayi. Tapi ya, keuntungannya nggak banyak, paling cuma bisa ambil Rp1.000-2.000 per barang. Setelah udah lebih pengalaman, saya ekspansi dropship furniture, dan ternyata untungnya jadi jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kalau furniture gitu, harga dasarnya kan udah tinggi. Jadi kalau kalian naikkan harga jualnya Rp10 atau Rp15.000 juga masih masuk akal. Jadi idealnya, jualah barang dengan keuntungan yang bisa dapatnya banyak. Selanjutnya,
Untuk mengurangi resiko pembeli minta uang kembali, pilihlah barang-barang yang tidak gampang rusak di jalan. Untuk memperbesar kemungkinan toko kalian laris, saya sarankan untuk pasang iklan sebanyak-banyaknya. Karena dropship kan kita nggak megang stok anyway. Sebenarnya jadi kita tidak perlu terlalu selektif mau jualan apa. Asal suppliernya bisa diandalkan dan profit marginnya bagus, posting aja terus iklannya. Kalau nggak laku, ya tinggal diganti aja iklannya dengan barang lain. Pertanyaan selanjutnya, mau jual di mana? Teman-teman itu bisa jualnya di berbagai media ya. Bisa di WhatsApp group, di sosial media, marketplace, bikin website sendiri, dan sebagainya. Tiap pilihan tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya, kalau teman-teman jualannya lewat WhatsApp group, kelebihannya adalah gratis dan kalian tidak perlu bayar komisi ke siapa-siapa. Tapi, kelemahannya, kalian bisa tanpa sengaja bikin sebel anggota lain di grup tersebut dan cakupannya jadi terbatas. Selanjutnya, kalau kalian jualnya di sosial media, enaknya juga gratis dan sama nggak perlu bayar komisi, tapi trafficnya itu tergantung seberapa banyak yang follow atau subscribe ke kalian, dan kekurangan lainnya adalah susah di search. Jadinya, kalau pembeli mencari produk tertentu, akan sangat susah untuk menemukan toko kalian. Selanjutnya, marketplace. Kelebihan dagang di marketplace itu, trafficnya sudah rame alias banyak calon pembeli, dan pembeli bisa menemukan barang kita melalui feature search. Kekurangannya, kalau ada yang ngelaporin atau kalian tanpa sengaja melanggar aturan platform, tokonya bisa di-ban ya. Dan selain itu juga cenderung banyak saingan dan bisa banting-bantingan harga. Selain itu, kalau dagangnya lewat marketplace, maka akan ada komisi dari marketplace-nya. Sebagai catatan, teman-teman tidak bisa ya dropship dari supplier yang berada di platform yang sama. Misalnya, kalau supplier kalian itu jualannya di Tokopedia, maka toko online kalian tidak bisa di Tokopedia lagi, karena si shipment tracking number-nya itu tidak bisa dipakai 2 kali di tempat yang berbeda. Kalau suppliernya di Tokopedia, tapi kalian jualnya di Shopee, nah itu masih bisa. Selanjutnya, punya website sendiri. Kelebihannya, kita tidak perlu takut tokonya di-ban. Desainnya juga fleksibel, dan kita bisa mengumpulkan alamat email orang untuk menjadi mailing list untuk bisa iklan barang melalui email. Kekurangannya, kalau website sendiri itu cenderung sepi ya, dan akan butuh uang promosi untuk pasang iklan di sosial media supaya tokonya rame. Kalau kalian tanya, baiknya yang mana ya Mbak? Yang paling sering dipakai orang adalah kombinasi antara marketplace dan sosial media. Kalau tokonya sudah lebih berkembang, biasanya orang juga akan punya website sendiri. Kalau kalian mau paket murah untuk membuat website sendiri, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi dan masukkan kode extra cash supaya kalian bisa mendapatkan diskon tambahan. Selanjutnya, menentukan harga. Ketika menentukan harga, kita jangan hanya fokus sama harga jual dari suppliernya, tapi juga harus cari tahu berapa komisi marketplace-nya. Ini khusus untuk yang mau jualannya lewat marketplace ya. Kalau misalnya kalian mau ngasih ongkos kirim gratis, perhitungkan juga itu supaya kalian tidak rugi. Selain itu, coba cari tahu juga berapa harga jual barang tersebut di toko lain supaya harganya masih bersaing. Dan trik orang dagangan itu biasanya adalah menaikkan harga dulu terus dikasih diskon. Karena dengan cara ini pembeli bisa lebih semangat belanjanya kalau mereka merasa dapat diskon. Contohnya ini ya, si penjualnya ngaku harga aslinya 115.000, tapi didiskon jadi 65.000. Jadi pembelinya mikir, wah lumayan nih diskon 43%. Padahal kan udah pasti si penjualnya masih ada profitnya ya meskipun harganya segitu. Strategi lain yang bisa diterapkan adalah untuk mendorong orang beli banyak. Misalnya dengan menawarkan paket yang lebih murah daripada beli satuan, atau ada promo beli 4 gratis 1 dan sebagainya. Kalau toko kalian masih baru, saya sarankan fokus untuk mendapatkan banyak pembeli supaya reviewnya banyak. Untungnya tipis-tipis juga nggak apa-apalah. Kenapa? Karena punya review positif itu penting banget supaya toko online-nya punya reputasi bagus.
Selanjutnya adalah mencari foto. Salah satu yang penting untuk toko online adalah menggunakan foto yang menarik. Biasanya kalian bisa pakai aja foto yang sudah ada di toko online atau website suppliernya. Kalau si suppliernya itu pakai logo atau watermark, kalian bisa coba edit atau timpa supaya tidak ketahuan oleh pembeli kalian belinya di mana. Tapi kalau benar-benar tidak bisa diedit dan barangnya itu impor dari Cina alias bukan produksi sendiri, kalian bisa mencoba mencari foto barangnya di AliExpress. Caranya gampang. Pertama-tama silakan install aplikasi AliExpress. Kemudian tinggal klik ikon kamera di pojok kanan atas. Kemudian kalian upload atau screenshot barang yang fotonya ingin kalian cari. Terus, si aplikasi AliExpress ini akan secara otomatis menunjukkan iklan-iklan yang bisa menjual barang serupa. Kalian tinggal download aja fotonya. Tapi kalau supplier kalian itu adalah toko lokal yang tidak punya foto barang, maka opsinya adalah kalian beli atau pinjam barangnya satu, kemudian kalian foto dan edit sendiri. Pakai HP juga masih bisa, asalkan fotonya di tempat terang. Usahakan latar belakangnya polos, atau bisa juga kalian beli latar belakang foto di marketplace. Harganya nggak terlalu mahal kok. Untuk ngedit foto, kalian bisa pakai aplikasi gratis yang namanya Canva. Silakan klik link di deskripsi. Tapi ya agak repot memang, makanya biasanya orang dropship dari toko online lain aja, supaya fotonya juga sudah tersedia. Biar foto-foto di toko kalian itu tidak disalahgunakan oleh orang, saran saya kasih watermark atau logo dulu sebelum diposting. Dulu waktu awal-awal saya ngedropship, saya cuek aja posting iklan gak pakai watermark. Tapi ternyata foto saya kemudian banyak dicuri oleh dropshipper lain dan mereka sengaja pasang harga lebih murah dari toko saya. Jadinya rugi deh. Makanya baiknya rajin pakai watermark atau logo. Supaya tidak mudah dihapus oleh orang, pasang watermarknya jangan di area yang polos. Pilih area foto yang warnanya berbeda-beda. Selanjutnya, meskipun barang yang kita iklankan itu bagus, fotonya bagus, harganya oke, tapi kalau di search toko kita nggak ketemu, jadinya ya nggak ada yang beli juga. Ketika kalian menulis judul postingan dan deskripsinya, jangan ngasal. Masukkan sebanyak mungkin kata kunci relevan yang dicari orang. Selain berisi banyak kata kunci, penjualan bisa lebih optimal lagi kalau penulisannya menarik orang dengan menggunakan strategi copywriting. Cuma kayaknya topik ini akan saya bahas di video terpisah ya, supaya bisa lebih fokus. Makanya jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan. Nah, selanjutnya adalah membuat syarat dan ketentuan. Ini topik yang jarang banget dibahas orang, tapi menurut pengalaman saya pribadi sebagai dropshipper, ini penting banget untuk menyertakan syarat dan ketentuan di postingan kalian. Tinggal bikin satu aja sih, terus linknya ditaruh di berbagai postingan iklan kalian. Syarat dan ketentuan itu intinya membahas worst case skenario, alias kalau ada apa-apa. Misalnya, kalau barangnya hilang gimana? Kalau barangnya rusak atau ada komponen yang kurang, siapa yang nanggung shippingnya? Kalau barangnya baik-baik aja tapi pembeli nggak suka, masih boleh refund nggak? Kalau pembeli mau exchange, misalnya mau ganti warna atau ganti ukuran, masih bisa nggak? Terus siapa yang nanggung shippingnya? Kemudian kalian juga perlu menyertakan deadline untuk komplain. Nah, ini benar-benar penting untuk memberikan deadline. Jangan sampai ada pembeli yang baru protes sebulan kemudian. Itu hanya contoh aja ya, silakan teman-teman pikirkan apa yang mungkin terjadi karena sebenarnya tergantung juga sama tipe barang yang kalian jual. Dengan menuliskan syarat dan ketentuan dari awal, jadinya lebih adil juga untuk pembeli. Kalau mereka keberatan ya biarkan saja mereka beli di tempat lain daripada dipaksakan dan kemudian kitanya rugi. Nah, sekarang kalau orderan gimana? Kalau ada orderan dan mereka itu transfer ke rekening kalian, double check dulu dan pastikan uangnya benar-benar masuk. Jangan sampai ketipu sama screenshot hasil editan dan konfirmasi lagi ke pembeli barang apa yang mau mereka beli, termasuk ukuran dan warna supaya tidak ada salah paham. Tentunya kalau kalian mau dagang di marketplace, semuanya udah di sistem ya, jadi tidak perlu diperiksa lagi.
Selanjutnya tinggal forward aja orderannya ke supplier. Kalau suppliernya ada di Tokopedia atau Shopee, tinggal bikin orderan saja di sana. Jangan lupa centang box yang namanya dropship supaya kalian bisa memasukkan nama dan alamat kalian sebagai pengirim. Kalau kalian lupa melakukan hal ini, biasanya supplier akan memasukkan detail mereka sendiri. Tetap bisa nyampe sih barangnya, tapi pembelinya jadi bisa tahu siapa penjual aslinya dan bisa bete kalau tahu harga aslinya. Saya ulangi lagi karena penting ya teman-teman. Kita tidak bisa dropship dari supplier yang berada di platform yang sama. Misalnya, kalau supplier kalian itu jualannya di Tokopedia, maka toko online kalian tidak bisa di Tokopedia lagi karena shipment tracking number-nya itu tidak bisa dipakai 2 kali. Supaya kalian lebih fleksibel, saran saya bukalah toko online di berbagai platform. Jadi misalnya kalau suppliernya di Shopee, maka kalian bisa iklankan lewat Tokopedia. Sebaliknya, kalau suppliernya di Tokopedia, kalian bisa beriklan di toko kalian di Shopee. Udah deh, intinya dropship gitu aja kok. Dan cara ini benar-benar membayar. Tiap bulan saya pribadi dapat keuntungan puluhan juta rupiah dengan cara ini, dan semoga teman-teman juga bisa terbantu. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah, dan jangan lupa berdoa juga. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.